Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Caroline, dengan NIM K1A019019 dan kawan saya Rahmadani dengan NIM K1A019067. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi nano TiO2 atau nano titanium dioksida. Adapun alur materi yang akan kami sampaikan meliputi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga yang terakhir daftar pustaka. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat nih di iklan-iklan di TV, itu ada kosmetik ataupun teknologi yang penggunaan dan materialnya itu menggunakan konsep nanoteknologi gitu kan. Nah, nanoteknologi itu kira-kira apa ya? Jadi nanoteknologi ini merupakan teknologi yang berbasis partikel dalam skala nanometer, yang mana skala nanometer itu sangat kecil sekali gitu. Kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata nanoteknologi ini berkembang yang awalnya itu ditemukannya alat Scanning Tunneling Microscopy atau STM oleh Hendrik Rohrer dan juga Gerd Binnig di tahun 1981. Kemudian berkembang hingga menjadi Nanomaterial Carbon Nanotube atau CNT oleh Sumio Iijima pada tahun 1991. Nah, perkembangan teknologi itu tuh membuat material menjadi lebih spesifik dan multifungsi di era baru abad 21 ini, teman-teman. Adapun nanoteknologi ini secara umum mengikuti aturan fisika kuantum. Nah, di sini ada hukum fisika kuantum yang mengatakan bahwa mengecilnya ukuran sebuah partikel atau sebuah material menjadi berskala nanometer itu sifat dan karakteristik yang dimilikinya pun berubah gitu. Nah, seperti halnya pada ini contoh ya, mungkin bisa diimajinasikan ada sebuah kubus nih yang memiliki panjang sisi 4 cm. Kemudian kubus tersebut dibagi sama sisinya itu menjadi 2 cm. Nah, kalau dibandingkan luas permukaan kedua pemisalan tadi itu akan menghasilkan luas permukaan yang berbeda kan. Jadi luas permukaan pada kubus yang dibagi sama sisi menjadi 2 cm yang tadi tuh menjadi lebih besar gitu dibandingkan dengan luas permukaan volume kubus di awal yang 4 cm itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa volume material yang sama itu material nanopartikelnya memiliki luas permukaan yang berbeda gitu. Sehingga kami mempelajari nanoteknologi di sini itu bertujuan untuk yang pertama memahami konsep dari nanoteknologi. Kemudian yang kedua memahami nano TiO2 yang lebih spesifik lagi dan juga karakteristik dari nano TiO2 itu. Kemudian memahami pengaplikasian nano TiO2 dalam perkembangan penelitian atau kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang mana membahas nanoteknologi terlebih dahulu. Jadi di sini ada sejarahnya nih di gambar-gambar, ini tuh sejarah terbentuknya nanoteknologi. Yang pertama itu ditemukannya Scanning Tunnel Microscopy oleh Hendrik Rohrer dan juga Gerd Binnig pada tahun 1981. Kemudian penelitian dalam dunia teknologi itu dilanjutkan lagi oleh Robert Curl, Harold Kroto, dan juga Richard Smalley pada tahun 1985 dengan ditemukannya buckyball atau fullerene yang warna hitam itu. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di situ tuh. Masih ada lagi gitu penemuan-penemuan selanjutnya. Ada atomic force microscope dari Gerd Binnig dan juga Calvin F. Quat, kemudian Christoph Gerber pada tahun 1986, dan selanjutnya ada penemuan dari Sumio Iijima pada tahun 1991 di Jepang yang menemukan karbon nanotube.
Nah, walaupun keberadaan kata dari nanoteknologi ini kedengarannya kayak masih baru-baru, tapi sebenarnya aslinya keberadaan dari nanoteknologi ini tuh udah sangat lama gitu. Faktanya aja berbagai macam struktur yang udah ada di bumi ini tuh udah hidup dengan sendirinya selama adanya kehidupan kayak gitu. Itu kan pasti tersusun dari partikel-partikel kecil seperti itu. Oke, setelah tadi kita masuk ke nanoteknologi, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih detail terkait topik kita yaitu nano TiO2 atau nano titanium dioksida gitu. Nah, nano titanium dioksida ini merupakan material nano yang terbentuk dari sintesis senyawa titanium dioksida, yang mana titanium dioksida ini merupakan salah satu material semikonduktor yang banyak dipelajari karena sifat optik dan juga elektroniknya yang sangat baik. Nah, material titanium dioksida ini tuh diakui sebagai satu fotokatalis utama karena memiliki stabilitas jangka panjang gitu, kekuatan oksidasinya yang kuat, biayanya yang rendah dan juga tidak toksik. Nah, adapun karena alasan-alasan tersebut tadi yang udah disampaikan, nano titanium dioksida ini memiliki pengaplikasian mutakhir seperti adanya pembuatan sensor, kemudian juga dijadikan sebagai bahan sel surya, kemudian tadi fotokatalis ya yang udah disebutkan, kemudian yang terakhir itu produk kesehatan. Nah, salah satu produk kesehatannya itu di sini ada sunscreen, yang mana bahan aktifnya itu ada senyawa nano TiO2-nya. Nah, adapun kemampuan dari nano titanium dioksida ini meliputi berfungsi sebagai bahan antimikroba, kemudian mampu mempertahankan kesegaran pangan karena nanopartikel titanium dioksida ini dapat memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan juga elektron pada permukaan bahan. Kemudian yang ketiga, menekan pertumbuhan mikroorganisme di alam seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur dari titanium dioksida, yang mana struktur titanium dioksida ini memiliki 3 fasa kristal yaitu anatase, rutil, dan juga brokit. Nah, atom titanium itu ditunjukkan dengan warna abu-abu, sedangkan yang oksigen itu yang warna merah. Untuk fase kristal anatase dan juga rutil itu memiliki struktur kristal berupa tetragonal, sedangkan yang brokit itu memiliki struktur kristal ortorombik. Dan fase anatase dan juga brokit itu memiliki fase metastabil yang mudah berubah menjadi fase rutil ketika dipanaskan. Sedangkan fase anatase ini tuh stabilnya pada suhu di bawah 800 derajat Celcius. Kalau di atas suhu tersebut maka akan terbentuk fase rutil. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Rahmadani. Silahkan Rahma. Baik, terima kasih Aunlin. Saya lanjutkan mengenai karakteristik fasa-fasa titanium oksida. Beberapa karakteristiknya yaitu bentuk kristal, massa jenis, indeks bias, band gap, konstanta Kishi, dan titik leleh tertera pada layar. Selanjutnya mengenai transformasi titanium oksida. Nanopartikel titanium oksida biasanya mempunyai fase campuran yaitu anatase dan brokit, atau bisa juga 3 fase sekaligus yaitu anatase, rutil, dan brokit. Transformasi titanium oksida dapat mengikuti skema berawal dari fase anatase, terdapat 2 reaksi yang berkelanjutan yaitu anatase dan brokit, kemudian dari brokit menjadi rutil, dan 1 reaksi langsung dari anatase ke rutil. Begitu juga yang berawal dari fase brokit. Juga terdapat 2 reaksi yang berkelanjutan yaitu brokit ke anatase, kemudian anatase ke rutil, dan 1 reaksi langsung dari brokit ke rutil. Beberapa faktor yang mempengaruhi transformasi fase titanium oksida antara lain impuritas, ukuran butir, serta suasana reaksi dan kondisi sintesis. Selanjutnya memasuki pembahasan sintesis titanium oksida. Sintesis titanium oksida dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya metode Solgel. Proses Solgel dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan senyawa anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah. Dalam proses tersebut terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid atau sol membentuk fase cair kontinu atau gel.
Proses Sol-Gel disukai sebagai proses yang sesuai untuk sintesis nanomaterial karena ukuran dari partikel, ketebalan film, dan porositas dapat dikontrol dengan menyesuaikan beberapa parameter seperti temperatur hidrotermal, kondisi sintering, dan konsentrasi sol. Pada metode Sol-Gel juga memungkinkan dilakukan pencampuran komposisi dan pengaturan struktur mikro dengan pengontrolan prekursor yang digunakan dan kondisi saat proses berlangsung, sehingga menghasilkan homogenitas kimiawi yang tinggi dan kemungkinan mendapatkan struktur menstabil yang unik pada temperatur reaksi yang rendah. Tahap-tahap yang terjadi pada proses Sol-Gel yaitu yang pertama hidrolisis. Pada tahapan ini prekursor yang digunakan untuk dilarutkan pada alkohol dan akan terhidrolisis dengan penambahan air sesuai dengan reaksi yang tertera pada layar. Semakin banyak air yang ditambahkan akan mengakibatkan proses hidrolisis semakin cepat sehingga proses gelasi juga akan menjadi lebih cepat. Akan tetapi proses hidrolisis yang terlalu cepat akan berpengaruh pada tingkat kehomogenan dari titanium oksida yang dihasilkan sehingga digunakan seperti senyawa diol, asam karboksilat ataupun diketon untuk mengontrol laju hidrolisis. Proses hidrolisis difasilitasi dengan adanya penambahan densitas muatan pada logam serta jumlah ion hidrogen yang terdapat pada ligan. Dengan alasan ini, maka pada beberapa proses Sol-Gel digunakan asam yang dalam hal ini berfungsi sebagai katalis yang dapat mempercepat proses hidrolisis. Yang kedua, kondensasi. Pada tahapan ini akan terjadi transisi dari sol menjadi gel. Molekul-molekul yang telah mengalami kondensasi akan saling bergabung sehingga menghasilkan molekul gel yang mempunyai kerapatan massa yang besar sehingga akan menghasilkan kristal logam oksida. Reaksi yang terjadi pada proses kondensasi ini terlihat pada layar. Reaksi kondensasi melibatkan ligan hidroksil atau OH untuk menghasilkan polimer dengan ikatan MOM. Pada peristiwa kondensasi ini akan dihasilkan produk samping yang berupa air atau alkohol. Yang ketiga, etching. Etching merupakan tahap pematangan dari gel yang telah terbentuk dari proses kondensasi. Pada proses pematangan ini, terjadi reaksi pembentukan jaringan sel yang lebih kaku, kuat, dan menyusut di dalam larutan. Yang keempat, pengeringan. Tahap terakhir ini ialah proses penguapan pelarut yang digunakan, misalnya alkohol, dan cairan yang tidak diinginkan untuk mendapatkan struktur Sol-Gel yang memiliki luas permukaan yang tinggi. Gambar berikut menunjukkan tahapan preparasi nanomaterial titanium oksida dengan metode Sol-Gel. Sol koloid yang terbentuk dapat langsung diaplikasikan untuk melapisi penyangga dengan cara mencelupkan atau dip coating atau dengan cara memutar atau spin coating, yang setelah dikalsinasi menghasilkan lapisan film pada penyangga tersebut. Penambahan larutan organik pada sol akan menghasilkan gel berbentuk bola yang setelah dikalsinasi akan berbentuk bubuk. Dengan menambahkan senyawa lain untuk mendehidrasi sol, maka akan dihasilkan dua jenis gel bergantung perlakuan yang diberikan, yaitu aerogel dan serogel. Aerogel merupakan padatan berpori yang diperoleh dari proses pengeringan supercritical gel, sedangkan serogel merupakan padatan gel yang kering dan mudah dibentuk di mana proses pemanasan berlangsung lebih lambat. Serogel yang dikalsinasi lebih lanjut akan menghasilkan keramik padat atau dense keramik. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan metode Sol-Gel. Proses Sol-Gel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan proses pembuatan nanopartikel lainnya, yaitu konsumsi energi yang rendah. Hal ini diakibatkan karena rendahnya temperatur proses. Kemudian, kemurnian hasil yang tinggi, keleluasaan menerapkan proses-proses lain pasca Sol-Gel. Selain itu, investasi peralatan untuk proses sintesis dengan metode Sol-Gel relatif lebih murah dibandingkan teknik deposisi secara fisika seperti sputtering, molecular beam epitaxy, pulseless deposition, dan sebagainya.
Adapun kelemahan dari metode Soul-Gel yaitu rendahnya kristalinitas dari fasa titanium oksida yang dihasilkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari rendahnya temperatur proses Soul-Gel itu sendiri dan kemungkinan akibat terbentuknya jaringan TiO/Ti yang cepat, selanjutnya menghambat kondensasi dan pengentalan selama pengeringan. Selanjutnya memasuki pembahasan mengenai aplikasi titanium oksida. Yang pertama, sebagai fotokatalis dalam self-cleaning. Beberapa tahun terakhir, titanium oksida hadir sebagai material paling dibutuhkan sebagai fotokatalis untuk berbagai potensi, salah satunya self-cleaning. Material self-cleaning merupakan material yang memiliki daya membersihkan diri sendiri. Dalam penelitian Akifah dan kawan-kawan tahun 2017, material self-cleaning dengan lapisan nano TiO2 diaplikasikan pada geopolimer metakaolin. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran nano TiO2, sifat mekanik, dan karakteristik mikro dari komposit geopolimer sebagai material self-cleaning. Komposit geopolimer disintesis menggunakan metode aktivasi alkali dengan menggunakan metakaolin sebagai bahan dasar dan nano TiO2 sebagai agregat. Karakterisasi untuk melihat morfologi dan mengetahui komposisi oksida unsur dari bahan dasar dan sampel dilakukan dengan menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy yang dilengkapi dengan EDS, Energy Dispersive X-ray spektroskopi. Karakterisasi untuk melihat komposisi fasa dan struktur kristal sampel dan bahan dasar dilakukan dengan menggunakan XRD atau X-ray diffraction. Pengujian kuat tekan atau compressive strength dilakukan dengan menggunakan Universal Testing Machine. Hasil karakterisasi dan pengujian menunjukkan bahwa nano TiO2 dapat meningkatkan kemampuan material geopolimer sebagai material self-cleaning. Analisis XRD menunjukkan bahwa penambahan nano TiO2 tidak mempengaruhi sifat amorf dari geopolimer, tetapi menambah intensitas fase dari geopolimer. Analisis SEM menunjukkan ikatan yang baik antara matriks dan agregat dan telah terdistribusi secara merata di permukaan sampel. Hasil kuat tekan geopolimer nano TiO2 mengalami peningkatan mekanik seiring dengan penambahan nano TiO2 hingga batas tertentu. Yang kedua, aplikasi dalam kemasan jerigen plastik. Aplikasi nanoteknologi pada kemasan makanan mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Dalam penelitian Ermawati dan kawan-kawan tahun 2013, nanopartikel titanium dioksida atau TiO2 ditambahkan pada resin plastik polietilen sebagai bahan kemasan pada jerigen bagian dalam untuk kemasan produk pangan olahan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh kemasan plastik yang mempunyai sifat fisik dan barrier yang baik sehingga dapat melindungi produk yang dikemas dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku sebagai kemasan makanan atau minuman. Metode penelitian ini mempergunakan kemasan jerigen yang dibuat dua lapisan dengan ukuran 20 liter dan memvariasikan konsentrasi nanopartikel TiO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi nanopartikel TiO2 menurunkan ketebalan, tensile strength, elongation at break, meningkatkan modulus elastisitas, dan nilai isotope impact strength dari jerigen plastik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa uji logam berat termigrasi, fraksi ekstrak N-heksan, dan fraksi terlarut silen dari kemasan yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk kemasan makanan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03/123/07/116664 tahun 2011 tentang pengawasan kemasan pangan. Memasuki bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nanoteknologi adalah desain, karakterisasi, produksi, dan aplikasi dari sebuah struktur, alat, dan sistem dengan cara mengontrol bentuk dan ukuran pada skala nanometer. Nanoteknologi memiliki prinsip dasar pembangunan suatu struktur dan sistem dalam ukuran yang sangat kecil. Yang kedua,
Nano titanium dioksida merupakan material nano yang terbentuk dari sintesis senyawa TiO2. Material ini memiliki stabilitas jangka panjang, kekuatan oksidasi yang kuat, biaya rendah, dan tidak toksik. Secara struktur, TiO2 mempunyai 3 fase kristal yaitu anatase, rutil, dan brokit, di mana setiap fasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sintesis TiO2 dapat dilakukan dengan metode Sol-Gel. Yang ketiga, aplikasi dari nano TiO2 diantaranya yaitu sebagai fotokatalis dalam self-cleaning. Selain itu, nano TiO2 digunakan sebagai bahan untuk membuat kemasan jerigen plastik polietilen. Berikut beberapa sumber yang kami ambil. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.